di sebuah sudut pedalaman Sulawesi, tersembunyi sebuah kisah yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Konon, ada sebuah desa bernama Desa Wanatirta yang hilang secara misterius 100 tahun lalu. Penduduk desa sekitar percaya bahwa desa tersebut ditelan oleh dunia gaib akibat kutukan leluhur mereka. Namun, pada suatu malam, kejadian aneh mengguncang masyarakat setempat. Desa itu muncul kembali, lengkap dengan warganya yang seperti tidak pernah menyadari waktu telah berlalu. Rini, seorang jurnalis muda yang terkenal berani, mendapatkan kabar ini dari seorang peneliti lokal bernama Pak Hasan. Awalnya, ia menganggap cerita ini hanya dongeng rakyat yang dibesar-besarkan. Namun, ketika Pak Hasan menunjukkan foto desa yang mendadak muncul di tengah lembah yang sebelumnya kosong, rasa penasaran Rini terusik. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi bersama tim kecilnya untuk mencari kebenaran. Sesampainya di lokasi, suasana mistis langsung terasa. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam yang biasanya ramai di pedalaman mendadak hening. Dari kejauhan, terlihat desa yang tampak seperti terjebak dalam waktu. Rumah-rumah kayu berdiri kokoh, dipenuhi tanaman rambat. Anehnya, ada asap yang keluar dari kerobong dapur, seolah desa itu baru saja bangun dari tidur panjangnya. Rini dan timnya disambut oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai kepala desa. Pak Jamar wajahnya penuh kerut, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang tak wajar. Ia berbicara dalam bahasa daerah yang nyaris kuno, membuat Rini kesulitan memahami beberapa kata. Penduduk desa lain mulai keluar dari rumah mereka, memperhatikan Rini dan tim dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kalian menemukan desa kami?" tanya Pak Jamar dengan nada heran. Rini mencoba menjelaskan bahwa desa ini sudah lama dinyatakan hilang. Namun, Pak Jamar justru tertawa kecil. "Kami tidak pernah pergi kemana-mana. Kami selalu ada di sini," jawabnya. Saat malam tiba, suasana desa semakin aneh. Tidak ada listrik, tetapi seluruh desa diterangi oleh cahaya pemeram dari lentera yang menyala sendiri. Rini mulai menyadari bahwa penduduk desa tampak tidak menua. Seorang anak kecil yang ia temui siang tadi mengaku usianya sudah 150 tahun. Pak Hasan, yang ikut bersama mereka, mencoba menyelidiki fenomena ini. Ia menemukan sebuah naskah kuno di rumah kepala desa. Naskah itu berisi mantra yang diduga menyebabkan desa ini hilang. Ternyata, 100 tahun lalu, penduduk desa Wanatirta melakukan ritual untuk meminta perlindungan dari penjajah Belanda. Namun, karena kesalahan dalam pembacaan mantra, desa itu terperangkap dalam dimensi lain. Mantra itu menciptakan batas antara dunia kita dan dunia luar. Waktu di sini berhenti dan kami tidak bisa keluar, jelas Pak Jamar. Rini dan timnya mencoba mencari cara untuk membantu desa ini kembali ke dunia nyata. Namun, penduduk desa mulai merasa takut. "Jika kami kembali, apakah dunia masih menerima kami? Kami sudah terlalu lama hidup dalam damai," kata seorang wanita tua. Di sisi lain, Rini dan Pak Hasan menemukan bahwa desa ini terancam menghilang lagi jika tidak segera dipindahkan ke dunia nyata. Malam itu, Rini bermimpi bertemu seorang perempuan berpakaian putih yang mengaku sebagai penjaga desa. "Jika kau ingin menyelamatkan desa ini, kau harus menemukan batu penuntun di Bukit Barat," katanya. Rini dan timnya bersama beberapa penduduk desa pergi ke bukit yang disebutkan dalam mimpi. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat yang penuh dengan makhluk gaib. Beberapa kali, mereka merasa diikuti oleh bayangan besar. Tetapi Pak Jamar memimpin mereka dengan doa-doa kuno. Sesampainya di bukit, mereka menemukan batu besar yang bercahaya di bawah sinar bulan. Rini meletakkan tangannya di atas batu, dan tiba-tiba kilatan cahaya meleset ke seluruh desa. Udara bergemuruh, dan desa itu perlahan-lahan berubah. Rumah-rumah mulai terlihat lebih modern, dan penduduk desa mulai merasa lelah. Seolah waktu mereka yang tertahan selama 100 tahun akhirnya mengejar mereka. Pagi harinya, desa Wanatirta telah benar-benar kembali ke dunia nyata. Penduduk desa terkejut melihat perubahan dunia di sekitar mereka. Jalan raya, mobil, dan alat komunikasi modern menjadi pemandangan baru bagi mereka. Rini dan timnya menjadi saksi dari kejadian yang luar biasa ini. Ia menulis artikel panjang tentang desa Wanatirta yang menjadi viral di seluruh Indonesia. Namun, bagi Rini, pelajaran terbesar dari perjalanan ini adalah bagaimana waktu dan kehidupan bisa berjalan secara misterius.
Beberapa bulan kemudian, Rini kembali ke desa itu. Penduduknya kini telah beradaptasi dengan dunia modern, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi lama mereka. Di Bukit Barat, batu penuntun tetap berdiri tegak, seolah menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja.